Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan kepada ibu dosen kita yaitu Ibu Sadatul Makfira MH, dan selamat siang juga kepada teman-teman lainnya dari lokal HTN 3A. Baiklah, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Amelia Eka Putri dan rekan saya Amrina Rasada akan menyampaikan hasil makalah kami yaitu tentang kedudukan Komisi Yudisial dan hubungan dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Amrina Rasada. Kepada Amrina dipersilakan. Baiklah, kita masuk pada materi pertama, yaitu sejarah terbentuknya Komisi Yudisial. Komisi Yudisial dibentuk sebagai hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sejak perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945, para anggota PAH 3BP MPR sudah membicarakan dan membahas tentang Komisi Yudisial, dengan fokus pada pentingnya pengawasan secara independen terhadap Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta mekanisme yang jelas tentang rekrutmen hakim agung dan hakim pada beban peradilan di bawahnya. Pada perubahan ketiga, akhirnya disepakati rumusan pasal 24B Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan dua kewenangan konstitusional, yakni mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial dibentuk secara resmi tanggal 2 Agustus 2005, terhitung sejak pengambilan sumpah anggota Komisi Yudisial periode 2005 sampai 2010. Yang kedua yaitu dasar hukum, kedudukan, dan susunan Komisi Yudisial. Dasar hukum Komisi Yudisial. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 24A ayat 3, berbunyi calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Dalam pasal 24B, yang pertama, Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum, serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Susunan, kedudukan, dan anggota Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan makalah dari rekan saya tadi yaitu kedudukan dan susunan. Bagian ke-1, kedudukan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial. Pasal 2, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain. Pasal 3, Komisi Yudisial berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Bagian kedua, susunan. Pasal 4, Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota. Pasal 5, pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang merangkap anggota. Pasal 6, yang pertama, Komisi Yudisial mempunyai 7 orang anggota. Yang kedua, anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara. Yang ketiga, keanggotaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Pasal 7, yang pertama, pimpinan Komisi Yudisial dipimpin dari dan oleh anggota Komisi Yudisial. Yang kedua, ketentuan mengenai tata cara pemilihan pimpinan
Komisi Yudisial diatur oleh Komisi Yudisial. Wewenang Komisi Yudisial sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial mempunyai wewenang yang pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Yang ketiga, penetapan kode etik dan pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Yang keempat, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik atau pedoman perilaku hakim. Baiklah, itulah penyampaian makalah dari kelompok 10. Jika ada salah, mohon maaf. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.